Salam, selamat siang Bapak dosen. Saya atas nama Diana PT, kelas A reguler suara semester 7, NIM 17030807. Di sini saya akan mereview mata kuliah kajian seminar masalah sosial, review buku ke-9, yaitu kesehatan dan perawatan sebagai masalah sosial. Yang pertama, medisasi. Makalah ini mengajikan sejarah sosial singkat, gagasan bahwa jenis-jenis perilaku minum yang menyimpang harus diidentifikasi oleh label atau penyakit. Lokasi sejarah adalah Amerika Serikat. Sejak sekitar akhir abad ke-18, saya mendefinisikan klaim bahwa perilaku seperti ini adalah penyakit sebagai konstruksi sosial dan politik. Menjamin studi sendiri, Barger dan Luckman, apakah minum benar-benar adalah penyakit, dan dengan demikian apakah penyebabnya tidak dipermasalahkan. Analisis akan melacak hubungan antara gagasan dan struktur sosial yang tampaknya mendukung atau memiliki mereka. Penelitian ini adalah penyelidikan pangkalan sosial, suatu pernyataan tentang perilaku minum secara lebih umum. Diskon ini adalah contoh kasus dari pengobatan penyimpangan dan kontrol sosial. Yang kedua, klarifikasi masalah. Bagi mereka yang mengobati masalah yang disebabkan oleh alkohol, perdebatan tentang definisi holisme alkohol sebagai penyakit yang membosankan dan akademik. Lagi pula jika seseorang dipekerjakan di klinik rumah sakit memperlakukan pecandu alkohol, maka alkoholisme harus menjadi penyakit. Namun apakah suatu hal adalah penyakit bergantung pada bagian-bagian signifikan dari komunitas medis yang menerima definisi atau tidak menentang penggunaannya oleh mereka yang ada di bidang lain, karena picikan membenci profesi penyembuhan yang dominan di sebagian besar masyarakat industri. Mereka memiliki kontrol atas penggunaan label atau sakit, penyakit, dan bahkan jika mereka beberapa kali tidak dapat mengobati kondisi tersebut secara efektif. Dengan demikian menunjukkan ini menjadi pencapaian politik daripada ilmiah. Penangkapan kualitas ekspensif biodeksik medis dengan jelas ke yayasan kolonial dan asal-usul konsep penyakit minum di Amerika abad ke-17 dan ke-18. Berikutnya konsep penyakit dan gerakan temperan Amerika. RUSH dan sesama dokter temperan menyediakan dua tema yang menjadi prioritas penting dalam gerakan temperan abad ke-19. Pertama, mereka ditaplaskan bahwa alkohol menyebabkan fisiologi menyimpang dan perilaku menyimpang. Skip de mereka menjadi goal untuk pabrik temperat. Menghadapi argumen tentang alasan fisik dan sosial peminum sosial, mereka lebih sulit untuk melawan panggilan temperan. Tema kedua adalah pernyataan bahwa inebriety adalah penyakit, yang dengan cepat datang slogan gerakan masuk akal dari interpretasi terburu-buru bergantung pada penurunan filosof, PHY, kehendak bebas, dan munculnya gagasan bahwa perilaku seseorang dapat ditentukan oleh memaksa melampaui kendali seseorang, bahkan kehendak dan keinginan seseorang itu berbeda. Kepemilikan demonik adalah solusi tidak dapat diterima. Sifat mabuk berulang yang rupanya irasional tetap menjadi teka-teki, namun sains perlahan-lahan memberikan beberapa lututan. Meskipun minyak mentah dengan standar kontemporer penjelasan medis mengacu pada undang-undang alam dan tujuan modernistik, kehilangan kontrol semakin diasumsikan sebagai hasil dari proses penyakit yang tidak diketahui tetapi alami. Sebuah gagasan bahwa sub menguji tidaknya berbatasan di puzzle mabuk kebiasaan. Karakterisasi seperti itu memungkinkan para pemimpin temper untuk menggambarkan pada Universitas budaya, namun penyakitnya didefinisikan tidak diinginkan. Ini harus ditentang, dikendalikan, dan jika mungkin diberantas, dan dengan ekstensi logis jadi semua kemungkinan diketahui atau diduga penyebab penyakit. Yang berikutnya, alkoholik anonim.
Pada tahun 1935, Alkoholik Anonim didirikan oleh dua pria, salah satunya adalah V.C. Chan, Dr. Lain, Dr. W.S.D. Silkworth, menyalankan kepada pendiri ini gagasan bahwa alkoholisme adalah alergi tubuh hasil dari reaksi fisiologis terhadap alkohol. Meskipun pendapat medis umumnya skeptis dari informasi yang dipertanyakan ini, konsep alkoholisme sebagai tanda sensitivitas fisiologi daripada pembusukan moral menarik dan alergi cepat dapat menduduki pusat ideologi. Teori ini memiliki keunggulan tambahan dibandingkan dengan versi lain dari konsep penyakit yang umum selama dekade awal abad yang menyarankan alkoholisme adalah penyakit mental, sebuah gagasan yang ditentang oleh A.A. Barito terletak pada identitasnya sebagai kondisi medis atau penyakit yang bona fide. Orang-orang dengan alergi korban tidak bertanggung jawab atas kondisi mereka. Tride dan Roman bahwa banyak dari kesuksesan nyata melibatkan proses lepas label matang mutiara dan menggantikannya dengan identitas yang tepat diterima secara sosial. Berikutnya, Primaron, eksekusi kimia non-nokren dan batas kontrol sosial medis. Medikalisasi pengendalian sosial dan medik eksekusi dengan lethal injection. Berbagai macam perilaku menyimpan dan masalah manusia lainnya yang dipahami sebelumnya istilah moral telah direkonseptualisasikan sebagai gangguan dan penyakit. Proses ini telah diistilahkan sebagai medikalisasi penyimpang. Kategori perilaku yang telah medis kurang lebih berhasil termasuk hiperaktif, masa kanak-kanak, pelecehan anak dan kekerasan keluarga, ketergantungan alkohol, gangguan mental, homoseksual dan konseksualisme, keanggotaan kultur agama, perjudian, konsumlisme, tunawisme. Munculnya injeksi mematikan sebagai teknologi eksekusi. Setiap inovasi modern dalam teknologi hukuman mati dan guillotine tersengat listrik dari kamar gas berawal dari kekhawatiran bahwa metode yang ada gagal memberikan kematian yang cepat dan relatif tanpa rasa sakit, seperti kekhawatiran atas kematian oleh gantung, memimpin seorang dokter New York untuk mengusulkan pada tahun 1998 yang mengutuk penjahat dibunuh dengan morfin. Injeksi juga secara resmi dipertimbangkan dan ditolak oleh Inggris Royal pada akhir 1950-an dan awal 1990-an. Rekomendasi penggunaan bahan kimia berikutnya yang dipublikasikan secara luas datang dari Gubernur California Ronald Reagan. Reagan menyamakan eksekusi penjahat dengan penghancuran kuda yang terluka. Dalam hal ini tindakan sederhana oleh dokter hewan memungkinkan pemiliknya menghindari hal yang tidak menyenangkan, tugas menembak binatang. Penerapan undang-undang suntik mati dengan sebenarnya tidak terjadi sampai setelah tahun 1976. Keputusan Mahkamah Agung yang secara efektif memulihkan kematian hukuman dari Amerika Serikat. Menghadapi prospek perbaikan mahal pada listriknya, kursi atau pilihan yang bahkan lebih mahal untuk membangun kamar gas, negara bagian Oklahoma mengesahkan undang-undang pada tahun 1977 yang menyerukan eksekusi dengan cara administrasi terus-menerus dan traffonus dari jumlah yang mematikan dari abstrak yang bertindak sangat rendah seperti jalur pertama negara bagian. Dan berikutnya perlawanan asosiasi medis negara. Dokter telah lama terlibat dalam eksekusi dengan satu atau lain cara untuk waktu yang lama. Itu guillotine misalnya ditemukan oleh seorang dokter Prancis dan selalu demikian diminta untuk memberikan sertifikasi resmi kematian setelah eksekusi. Menyatakan terpidana mati adalah tindakan pasif yang dilakukan hanya setelah otoritas hukum membunuh dia. Tapi suntikan mematikan berbeda dan ini menarik obat lebih dalam ke dalam hukuman mati daripada sebelumnya. Karena itu membutuhkan aplikasi langsung dari pengetahuan dan teknologi biomedis. Selain itu, hal itu berpotensi membutuhkan peran langsung dokter di ruang kematian itu sendiri.
dengan cara yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemunduran resmi. Tidak ada undang-undang yang diperlakukan oleh negara bagian yang menetapkan bahwa dokter harus benar-benar melakukan kateterisasi atau memulai aliran mematikan. Baik, mungkin sedikit dari review yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.